kesurupan itu katanya stres akibat tekanan mental gitu. Jadi tekanan mental yang terjadi di tempat kerja. Sekarang saya pengen nyoba nyampein gitu, kalau menurut perspektif dari Islam gitu, pendapat dari agama Islam, itu kesurupan itu ada atau enggak gitu, benar atau enggak gitu. The Capruk Podcast serem pisan. Aya arwah gentayangan barudak. Wadul eta mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi nih. Jadi tadi itu saya nemuin artikel di Google tentang kesurupan gitu. Jadi di artikel itu ditulis bahwa katanya kesurupan itu bukan gangguan jin, bukan kerasukan gitu, melainkan jadi karena terlalu kental dalam masalah agama gitu. Nah, jadi ada seorang psikolog, dia bilang bahwa orang-orang yang hidup di lingkungan yang religius gitu, yang beragama gitu, kata dia sih lebih mudah ngait-ngaitin hal tersebut gitu sama yang namanya makhluk halus gitu atau kekuatan tak kasat mata gitu. Jadi kata dia kasus kesurupan itu diperkirakan, itu baru perkiraan dia muncul karena anggapan masyarakat dengan sisi keagamaan yang kuat gitu. Jadi terlalu gede-gedein lah gitu atau dikait-kaitin dengan keberadaan makhluk halus gitu, kata dia sih gitu. Nah, terus ada artikel lain nyebutin gitu, kesurupan itu katanya bukan disebabkan kemasukan roh atau jin gitu. Jadi sama nih isi artikelnya gitu. Nah, di artikel itu ditulis juga gitu, penyebab utama kesurupan itu katanya stres akibat tekanan mental gitu. Jadi tekanan mental yang terjadi di tempat kerja, di sekolah gitu, atau di rumah gitu. Nah, sekarang saya pengen nyoba nyampein gitu, kalau menurut perspektif dari Islam gitu, pendapat dari agama Islam, itu kesurupan itu ada atau enggak gitu, benar atau enggak gitu. Nah, ini dalil-dalilnya, berikut dalil-dalilnya nih akan saya sebutin. Untuk dalil yang pertama, Allah berfirman, orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275 gitu. Nah, untuk yang kedua, dalilnya itu dari hadis Nabi SAW. Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tertimpa benda keras, aku berlindung kepadamu dari mati terjatuh, aku berlindung kepadamu dari tenggelam dan kebakaran, dan aku berlindung kepadamu dari keadaan setan merasuki badanku ketika mendekati kematianku. Hadis sahih riwayat An-Nasai nomor 5533. Jadi hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Terus Abdullah bin Imam Ahmad pernah bertanya kepada ayahnya. Jadi Abdullah bin Imam Ahmad ini anaknya Imam Ahmad ya gitu. Dia bertanya sama ayahnya itu, sesungguhnya ada beberapa orang yang berpendapat bahwa jin tidak bisa masuk ke badan manusia gitu. Terus kata Imam Ahmad, wahai anakku, mereka dusta. Jin itulah yang berbicara dengan lisan orang yang dirasuki gitu. Terus satu lagi, jadi jin itu bisa masuk tubuh manusia gitu. Ini ditegaskan oleh Syekhul Islam dalam fatwanya gitu. Jadi Syekhul Islam itu berfatwa, tidak ada satupun ulama Islam yang mengingkari jin bisa masuk ke badan orang yang kesurupan dan lainnya. Orang yang mengingkari hal ini dan mengklaim bahwa syariat mendustakan anggapan jin bisa masuk ke badan manusia, berarti dia telah berdusta atas nama syariat. Karena tidak ada satupun dalil syariat yang membantah hal itu. Majmu Fatwa. Jadi fenomena kesurupan jin itu benar ya, jadi nyata gitu. Jadi misalnya ada dalil-dalilnya di Al-Quran, di hadis juga gitu. Terus di kejadian di lapangan juga, realita. Jadi udah banyak lah gitu yang kejadian. Ada memang gitu beberapa orang gitu yang mengingkari gitu masalah kesurupan. Jadi mereka itu sih biasanya berdalilnya dengan akal sih, jadi mengedepankan akal gitu. Paling sementara itu dulu. Di next video saya akan bahas mengenai mengapa jin bisa masuk ke badan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.